Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Malam hari ini Bapak akan memberikan tutorial terkait elemen informatika sistem komputer, yaitu dengan materi membongkar dan merakit laptop. Perlu kalian ketahui, berbagai jenis laptop juga berbagai pula cara untuk membongkar maupun merakitnya. Nah, di sini Bapak akan memberikan tutorial salah satu laptop yang akan diperagakan. Untuk pengembangan diri, potensi maupun keterampilan kalian, nanti kalian akan sambil jalan, kalian bisa membongkar, merakit, memperbaiki laptop yang ada di sekitar kalian. Baik, langsung saja. Di sini saya akan perkenalkan untuk media yang akan kita gunakan, yaitu laptop merek Toshiba dengan spesifikasi satelit L640, spesifikasinya Core i3 dengan prosesor Core i3. Kemudian untuk RAM-nya sekitar 4 GB. Harddisknya masih harddisk SATA, dan nantinya hari ini kita akan belajar bagaimana cara membongkar, merakit, kemudian yang paling penting nantinya adalah mengganti harddisk tersebut dengan harddisk SSD. Ya. Sebelum kita mulai membongkar dan merakit laptop Toshiba satelit L640, saya akan memperkenalkan apa itu apa itu SSD atau yang dikenal dengan solid state drive, ya, dimana perbedaannya cukup signifikan. Kalau kalian pernah mendapatkan informasi di mana harddisk SSD ini ya memiliki kecepatan beberapa kali lipat daripada harddisk biasa. Di sini saya mempunyai contoh untuk harddisk biasa. Jadi kita akan melihat untuk perbedaan maupun kelebihan dari masing-masing. Yang pertama, ini ada harddisk SATA. Harddisk SATA ini memiliki berat yang lumayan, ya, yang lumayan. Kemudian untuk kerangkanya juga dia dari logam, bagian permukaannya dari logam. Ya, kemudian untuk materi penyimpanannya dia berupa piringan, ya, jadi ada piringan di dalamnya untuk menyimpan data. Nah, jikalau terjadi kerusakan, ini dia nggak langsung rusak, teman-teman, anak-anak, dia nggak langsung rusak, dia butuh proses, ya. Jadi ada penurunan untuk performance maupun kesehatan dari harddisk tersebut. Untuk harga, kisaran harga itu tergantung, dan ini di pasaran juga masih tergolong lumayan mahal, ya, harddisk. Kemudian kalau harga 500 GB-nya itu sekitar 300.000, ya. Kelebihan dia seperti tadi yang saya sampaikan, bahwasanya jika ada kerusakan data maka dia tidak langsung rusak, namun butuh proses, ya, sehingga kita bisa melakukan backup data terlebih dahulu untuk mengamankan data kita yang ada di dalam harddisk ini. Kemudian untuk masa pakai, ketahanan dia bagus, ya. Jadi masa pakainya ini bisa bertahun-tahun, ya. Kemudian untuk ketahanannya dia lebih kuat, ya, lebih kuat daripada SSD. Baik, sekarang kita akan bahas tentang SSD. SSD ini memiliki berat yang ringan, ya, memiliki berat yang ringan. Kemudian selain berat yang ringan, dia juga bentuknya simple. Kemudian untuk penyimpanan datanya dia berupa IC, ya, dimana
penyimpanannya itu kecepatannya seperti kecepatan cahaya karena dia prosesnya menggunakan listrik ya. Jadi kecepatannya berkali-kali lipat daripada hard disk biasa. Itu kelebihannya. Untuk harganya sendiri sekitar hard disk 128 GB ini harganya sekitar, kalau saya beli itu sekitar 150 ya. Tapi dulunya 128 GB itu menyamai harga 500 GB ya, sekitar 300. Tapi sekarang harga SSD ini menurun drastis ya. Jadi karena mungkin proses peralihan dari hard disk yang menuju ke SSD. Dimana ini dibuat mirip seperti flash disk ya, sehingga ini bisa dipindah-pindah kemana saja, ringan, dan tentunya cepat karena dia berdiri sendiri ya. Berdiri sendiri itu diantaranya dia, kalau ini kan membutuhkan piringan untuk membaca data, sedangkan ini bentuknya seperti flash disk ya, jadi langsung colok, dia langsung terkoneksi dengan IC dan kecepatan cahaya. Nah, kemudian untuk ketahanannya ini mohon maaf, jadi ketahanannya kurang ya, jadi di bawah dari hard disk biasa. Kemudian untuk performance-nya sangat tinggi, sangat bagus. Cuma yang jadi masalah ketika ada data yang rusak. Ketika ada data yang rusak ini tidak jarang untuk bisa diselamatkan karena seperti halnya flash disk, sekali rusak ya rusak ya, jadi tidak bisa untuk diselamatkan data-data kalian. Tetapi kebanyakan dari teknisi maupun pengguna ini menggunakan SSD ini untuk bagian sistem ya, bukan bagian penyimpanan. Ya, karena kapasitasnya yang kecil, yang 128 ini untuk sistem, kemudian untuk penyimpanannya tetap menggunakan hard disk. Jadi itu gabungan ya, teknologi gabungan. Baik, selanjutnya kita akan pasang ya, bagaimana sih cara memasang SSD pada laptop ya. Di sini khususnya saya menggunakan laptop Toshiba Satellite L640. Bentuk penampakannya seperti ini. Ini laptop jadul. Meskipun jadul ini build up ya. Jadi asli ya, asli dari sononya. Bentuknya seperti ini. Berat juga teman-teman. Ya. Baik, langsung saja kita akan bongkar kita akan rakit untuk hard disk SSD-nya ya. Baik, silakan untuk menyaksikan dan semoga mendapat kemanfaatan daripada tutorial ini. Baik, langsung saja kita akan rakit untuk hard disk SSD-nya ya. Pertama-tama kita tutup terlebih dahulu untuk laptop Toshiba. Jadi beberapa laptop itu kita bisa mengambil hard disknya atau mengambil komponen lain dari bagian keyboard ya. Jadi ada baut di sekitar keyboardnya atau ada pada bagian casing depan di sekitar sini ya. Namun ada beberapa tipe laptop yang dimana kebanyakan ya, jadi bautnya ada di bagian belakang casing seperti ini ya. Kemudian kita ambil saja, saya akan perkenalkan untuk bagian-bagiannya. Yang pertama di sini ada baterai ya. Jadi untuk merek Toshiba ini baterainya baterai luar ya, sehingga kita bisa menggantinya dengan mudah saja. Kalau ada baterai yang drop, kita bisa ganti saja ya. Nah, yang kedua, ini ada pada bagian utama dari laptop ya. Komponennya ada apa saja? Tipe laptop Satellite L640 ini memiliki beberapa keunggulan, diantaranya untuk komponen-komponennya semua bisa diakses melalui casing belakang seperti ini. Jadi kita bisa mengganti yang pertama adalah RAM. Cara mengganti RAM-nya seperti ini, gunakan 2 jari ya, jari kanan dan jari kiri seperti ini. Kalian buka untuk pengaitnya kanan dan kiri seperti ini. Nah, ini untuk RAM dari
laptop Toshiba Satellite L640. Ini kita juga bisa buka seperti ini, kanan kiri ya. Ada 2 RAM, yang satunya ini 2 GB dan yang sebelah ini 2 GB, totalnya 4 GB. Nah, lanjut lagi, itu cara membuka RAM. Kemudian ada perangkat WiFi di sebelah sini ya, teman-teman ya. Jadi ini kita bisa buka untuk perangkat WiFi-nya. Jadi kalau nanti ada perangkat WiFi kalian yang bermasalah, bisa kalian ganti di sebelah sini. Ya. Kita tinggal lepas kabelnya dan copot saja. Kemudian yang terakhir pada bagian utama kita, yaitu mengganti atau merakit SSD agar bisa kita gunakan ya. Oke, yaitu dengan membuka pada bagian penutup harddisk di sebelah kiri tentunya. Nah, seperti ini. Ini biar terlihat. Nah, untuk mengambil harddisknya, kalian jangan memegang pada bagian jalur elektroniknya ya. Kalian bisa gunakan pada bagian yang berlubang seperti di sini, atau pada bagian sudut atas ya. Jadi nggak merusak bagian kelistrikan atau bagian komponen PCB-nya. Ya, seperti ini. Tinggal ditarik saja. Kalau sudah lepas, kalian bisa ambil untuk harddisknya. Ya. Nah, ketika kalian sudah ambil harddisknya, perhatikan untuk meletakkannya juga nggak boleh sembarangan. Ya, jadi meletakkannya, posisi untuk komponennya jangan di bawah ya. Dan hati-hati terhadap air karena ini komponennya rawan dengan air ya. Kemudian kita akan pasang untuk SSD-nya ya. SSD di sini saya menggunakan merek Tech-Byte dengan kapasitas 128 GB ya. Kemudian untuk kecepatannya 6 GB per second, 6G per S ya, per second. Kita akan buka. Ini memang saya sengaja tutup menggunakan wrapping plastik ya, atau pengaman plastik ya, yang biasa digunakan untuk menutup makanan ya. Kenapa saya lakukan hal ini? Karena untuk melindungi dari air atau debu. Nah, itu intinya di situ ya. Nah, terus bagaimana cara membukanya? Cara membukanya ya pastikan ada bagian depannya ya. Di bagian depan. Nah, di sini teman-teman. Nah, jadi bagi teman-teman juga ini tips ya untuk melindungi harddisk kalian ya dari debu atau dari air ya. Nah, untuk bentuknya sama, slotnya juga sama, jadi cara pemasangannya juga sama, anak-anak ya. Pastikan harus benar-benar masuk ke dalam slot harddisknya. Dan ini harus disesuaikan dulu. Ini biasanya ada rumah harddisknya, tapi ini saya cari kok nggak ada. Tapi tidak apa-apa. Nah, kalau udah masuk seperti ini, ya berarti sudah aman. Nah, untuk selanjutnya kita akan gunakan. Jadi untuk harddisknya itu tidak kita buang ya, atau kita tidak singkirkan, tidak. Tapi kita akan ganti untuk DVD room-nya kita akan ambil ya. Kita ambil dulu untuk bautnya. Nah, kita akan ambil untuk DVD room-nya, karena di era sekarang ini kita tidak membutuhkan DVD room lagi ya, karena untuk instalasi OS kita hanya perlu flash disk karena lebih simple ya, dan lebih aman juga. Karena kalau DVD room, DVD atau CD biasanya kalau tergores itu juga rusak dan itu sulit untuk diantisipasi, makanya para teknisi sekarang beralih ke flash disk untuk instalasinya. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas bagaimana sih cara untuk instalasi sistem operasi menggunakan flash disk ya. Baik, selanjutnya kita akan buka karena ini sudah dibuka ya, kita akan buka untuk DVD room-nya. Nah, ini DVD room-nya kita sudah ambil. Nah, di sini kalian harus menggunakan yang namanya HDD CADD atau
tempat hard disk ya, HDD caddy atau tempat hard disk. Di sini saya menggunakan sebentar, di sini saya akan mengambil untuk tempat hard disknya. Ini ya. Di sini saya mempunyai HDD caddy namanya mereknya Serial ATA. Serial ATA. Ini harganya kalau di sekitar rumah kita itu sekitar 100, tapi kalau online itu harganya sekitar 35.000 ya. Nah, selanjutnya kita akan pasang untuk hard disk yang tadi yang kita dapat dari bawaannya, kemudian kita akan pasang di HDD caddy-nya yang tadi kita sudah beli ya. Caranya sama, dimasukkan kepada bagian slotnya seperti ini. Kemudian ditekan agar dia bisa masuk ke dalam ya. Nah, kalau sudah, kalian bisa masukkan kembali. Caranya sama seperti kalian memasukkan DVD room-nya ya, seperti ini. Nah, seperti ini, oke. Nah, itu tadi cara merakit hard disk SSD ya, mengganti hard disk SATA menjadi SSD agar komponen menjadi lebih upgrade dan lebih cepat dalam penggunaannya. Nah, sekarang kita akan rakit kembali anak-anak. Bagaimana caranya? Kita pasang dulu penutup dari hard disknya. Kalau sudah ditutup, jangan lupa dibaut ya, karena apa? Agar tidak lepas-lepas. Kemudian kelebihan dari laptop Toshiba L640 ini dirancang untuk mempermudah user dalam mengupgrade maupun memperbaiki komponen dari laptop tersebut ya, karena ini sudah ada bagian-bagiannya sehingga kita bisa mudah untuk memasang maupun melepasnya, membongkar maupun merakitnya. Oke, langsung saja kita akan pasang untuk RAM ya. Tadi kita sudah belajar untuk membuka RAM, sekarang bagaimana cara merakitnya. Oke, merakitnya hampir sama seperti cara membuka. Bedanya kalau tadi ditarik kanan kiri, sekarang kita tekan kanan kirinya hingga berbunyi klik seperti itu. Kemudian lagi kita pasang untuk RAM yang kedua. Pastikan ya anak-anak untuk kakinya itu harus pas ya. Jadi di sini kan ada tanda untuk kakinya, kaki pendek di sebelah atas, kaki panjang di sebelah bawah ya, jadi harus pas. Kemudian kita akan masukkan, nggak usah buru-buru ya, harus benar-benar pas dimasukkan, karena kalau tidak pas ya nggak akan masuk ya. Nah, sebentar, di sini ada penghalangnya ya. Jadi kita ambil aja. Kalian nggak usah takut untuk memastikan untuk jalurnya itu lebih aman. Ini ada gambar tempel ya. Jadi kita ambil aja karena mengganggu untuk pemasangannya. Baik, kalau sudah dimasukkan seperti ini, seperti biasa kalian tekan untuk kanan dan kirinya ya, harus benar-benar masuk ya. Masuknya itu full ya. Jadi bagian tembaganya itu full ke dalam, tekan kanan kirinya seperti ini hingga berbunyi klek ya. Nah, kalau sudah tadi sudah kita pasang semua, sekarang kita pasang untuk bagian penutupnya ya. Ini ada bagian penutupnya. Kalau masih bagus biasanya akan rapat ya, tapi kalau tidak biasanya agak longgar lah. Maka kita harus sesuaikan. Di sini ada penutupnya, ada bagian untuk pengaitnya ya, setiap penutupnya. Jadi ini dipastikan untuk agar bisa masuk. Kalau untuk pengait ini di semua laptop biasanya ada teman-teman. Jadi harus dipastikan dulu untuk benar-benar masuk ke dalam. Kemudian kita kunci ya. Nah, jika sudah, sekarang kita akan pasang bagian terakhir, yaitu baterainya ya. Baterainya tinggal kita dorong aja seperti ini. Seperti itu ya, selesai.
pemasangan hard disk HDD, hard disk SSD ya sudah selesai, dan laptop siap untuk digunakan. Kalian sudah mempunyai sistem yang cepat dan mempunyai hard disk untuk penyimpanan, hard disk SATA untuk penyimpanan. Seperti itu. Stop nih. Baik, anak-anak semua, itu tadi bagaimana cara membongkar dan merakit laptop untuk diganti dengan SSD ya. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat, bukan hanya untuk kalian saja, tapi untuk teman-teman di rumah. Namun demikian, perlu kalian ketahui, mungkin saat ini kalian belum menggunakan untuk tutorial ini, namun saya berharap dan saya yakin kalian akan menggunakan tutorial ini untuk mengupgrade laptop kalian agar mendapatkan kecepatan, agar mendapatkan penyimpanan data yang maksimal. Karena ini, kalau kalian menguasai tutorial ini, maka kalian bisa, yang pertama, berhemat. Kenapa? Kalau kalian menggunakan jasa tenaga teknisi, itu saya pernah mencoba untuk menggunakan tenaga teknisi, itu biaya yang dikeluarkan cukup mahal ya, jadi sekitar 300.000. Sedangkan kalau kalian bisa merakitnya sendiri, kalau kita beli hard disk SSD-nya 150.000, kemudian HDD CAD-nya 35, itu sekitar jadinya 160-an, untuk modalnya 160-an. Jadi kalian bisa berhemat sekitar 150.000 untuk pemasangan untuk pemasangan hard disk SSD ya, dan bisa mengupgrade laptop kalian dengan cepat, lebih cepat dan lebih baik. Anak-anak, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga tutorial tentang materi elemen sistem komputer ini terkait dengan pemasangan perakitan hard disk SSD ke dalam laptop kita, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.